Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Jemaat YSKI Perdatam. Mari kita angkat hati kita mau angkat pujian. Bapakku mau indah di matamu. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Katakan, Bapakku mau indah. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Kita mau seperti Yesus yang selalu menyukakan hati Bapa. Kita mau katakan, Tuhan, aku percaya. Kita percaya di setiap
lembar hidup kita, Tuhan selalu hadir. Katakan, Tuhan, aku percaya di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan, telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata keindahan warnanya, mentari di balik gelapnya awan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan, tak melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata keindahan warnanya, mentari di balik gelapnya awan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat GSKI Perdatam Bapa, boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hati kami, membawa keluarga kami Tuhan. Membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Baik susah maupun senang Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Oh Bapa yang baik, pada hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul Bapa, meskipun di rumah masing-masing Tuhan, tetapi kami bersatu hati Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sama-sama mau belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Kiranya Bapa, kesempatan ini tidak kami buang dengan sia-sia. Kesempatan ini boleh kami pergunakan dengan baik Tuhan. Berkati kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Memperbaiki hidup kami Tuhan, hari lepas hari, hingga bisa sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa, ibadah yang indah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita mau katakan, kudaki jalan mulia karena Tuhan selalu beserta kita. Kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu mantapkan langkah kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kudaki jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita nyanyikan bait keduanya Bapak Ibu. Ku tidak mau menetap dalam bimbang dan gelap. Tidak mau menetap dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita percaya Tuhan selalu mantapkan langkah kita, asal kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya.
Kita tahu bahwa hari-hari hidup kita sangat singkat. Alkitab katakan 70 tahun saja. Oleh sebab itu kita mau menghitung setiap hari, setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. 70 tahun, demikian firman-Nya. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya, betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Masa hidup, betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam dekap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk
kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita diajar untuk menghitung sisa-sisa hari hidup kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena waktu kita tidak banyak, maka kita mau katakan, Tuhan, ajarkan aku untuk menyenangkan hati-Mu saja. Semua yang menyenangkan hati. Semua yang menyenangkan hatimu. Semua yang memuaskan hatimu. Ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang hambanya untuk mimbar. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga,
terima kasih kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing. Bapa, kami sungguh rindu akan kebenaran-Mu yang dari pikiran dan isi hati-Mu, Bapa. Kami mau berkomitmen bahwa kami mau taat akan kebenaran. Makasih Bapa, kami mau makin hari makin menyatu dengan Engkau. Kami mau hanya hidup di dalam-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, Shalom. Ketaatan adalah kunci hidup agar kita bisa berkenan di hadapan Allah Bapa. Orang Kristen tanpa berperilaku taat, dia belum menjadi seperti Kristus. Right, Christ belum. Atau belum menjadi orang Kristen. Sebab orang Kristen harus teladani Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang selalu taat dan setia. Setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Gaya hidup kita tanpa berperilaku taat adalah sia-sia. Betul sia-sia. Betul-betul tidak ada artinya sama sekali menjadi orang Kristen. Dalam ketaatan kita bisa mengalami transformasi atau perubahan pola pikir kita agar kita bisa melahirkan kecerdasan rohani yang bersifat ilahi menetap di dalam kehidupan kita sampai di kerajaan Allah. Inilah keunikan orang Kristen. Sebab kita diberinya kuasa, exousian, privilege, right, dan otoritas. Di dalam ketaatan ada 2 kalimat yang harus kita ingat selalu dan camkan. Mendengar suaranya dan bertindak tanpa argumentasi. Sebab bertindak adalah melakukan kehendaknya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu kata ketaatan dalam implikasi hidup seorang Kristiani memiliki value, nilai yang sangat tinggi dan yang dapat menyentuh hati Allah Bapa bagi kesenangannya, yaitu kita memiliki perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Kalau kita ingat di Kejadian 2 ayat 7 bahwa Allah Bapa telah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam Adam sehingga menjadi makhluk hidup. Nafas hiduplah yang merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Pemahaman kata ketaatan sangat penting sampai dalam batas kita benar-benar bisa menghayatinya, bisa mengenakannya dan bisa mendengar suaranya, langsung bertindak tanpa argumentasi apapun. Itulah taat. Ada ilustrasi hasil pergumulan yang saya mau kita sama-sama paham, mempelajarinya, sehingga kita akan muncul gairah menjadi orang yang taat. Di mana saat seorang percaya menjalani hidup dengan ketaatan, menurut kebenaran yang murni, yaitu ketaatan kepada kebenaran, sampai kita, Bapak, Ibu, dan saya benar-benar mengenakan kebenaran dalam hidup dengan taat, kita baru bisa menyentuh snowball. Di sini saya sebut snowball atau disebut juga kawasan ilahi.
Ini hal yang sangat penting. Kita sebagai orang percaya mempunyai hak istimewa menggunakan fasilitas-fasilitas ilahi di dalam Snowball untuk mengikuti proses pembelajaran dan bisa mengalami pertumbuhan dipimpin oleh Roh Kudus yang semakin hari semakin kami bertumbuh dewasa. Kita akan bertumbuh dewasa makin hari semakin hari. Begitu juga kita bisa dididik untuk memiliki kembali ke suatu kesadaran ilahi dalam iman kita yang menjadi permanen dalam hidup kita, yaitu rupa kita serupa Kristus yang sifatnya permanen sampai di kerajaan Allah. Ya, sifatnya permanen sampai di kerajaan Allah. Amin. Seperti kita pahamin bahwa kata Yakobus, mendekatlah kepada Allah. Tanpa ketaatan kepada kebenaran, gak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah. Bapak Ibu, ilustrasi ini menunjukkan seorang Kristen mau tidak mau dalam hidup dalam ketaatan ini adalah mutlak. Ketaatan berkaitan erat dengan takut akan Allah. Satu tips yang saya mau kasih tahu. Kenapa ada orang yang begitu gampang taat, begitu orang susah dan harus belajar dari hari ke hari supaya betul-betul bisa taat. Sejak anak, yaitu Nepios di bawah umur 7 tahun, telah memiliki benih taat sejak dia kecil. Dia akan lebih gampang hidup taat di hari kemudian, baik hidupnya di dunia ini maupun di bidang kerohanian. Dan tentu sangat, dan dia pasti menghormati segala nasihat dan perintah untuk bertindak tanpa argumentasi. Jika lewat memiliki benih taat sejak kecil, tapi jarang kita ketemu anak-anak yang Mas Nepios sudah memiliki sifat taat. Dan biasanya orang percaya demikian yang memiliki benih taat akan tekun merenungkan, meditate siang dan malam firman Allah, dikarenakan dia menghormati Allah dan hidupnya berintegritas tanpa pengaruh suara manapun atau tanpa pengaruh kebenaran manapun selain suara Roh Kudus atau kebenarannya yang dapat merubah hidup kita bagi kekekalan hidup. Bagi kekekalan hidup. Inilah yang disebut hidup dalam kekudusan. Luar biasa bukan? Inilah langkah awal penting orang beriman. Inilah langkah awal penting orang beriman. Sebab orang beriman pasti hidup dalam ketaatan. Hidup beriman yang bagaimana? Hidup beriman seperti Abraham yang hidupnya hanya peruntukan terhadap kehendak Allah. Bukan sekedar pengaminan akali saja. Jika seseorang hidupnya peruntukan terhadap kehendak Allah, pasti hidupnya memiliki iman Abraham, yaitu hidup menjalani ketaatan yang telah menjadi sempurna. Inilah subtitle yang kita sama-sama belajar. Obedience is fulfilled. Kita lihat Abraham memiliki gairah dalam imannya, menyebabkan Abraham dibenarkan Roma 4 ayat 2 dan disebut sahabat Allah. Yakobus 2
23. Wow. Jadi implikasi dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan, dengan ketaatan yang kita tekunin, dengan upaya kita, berusaha kita, dengan meneladani Yesus Kristus, agar kita bisa mendengar suaranya dan menjadi sahabat akrab saat hidup di bumi ini. Dan sifat ini bisa menjadi permanen jika kita bisa mempertahankan sampai ujung hidup kita secara konsisten. Mau tidak mau, orang percaya harus memakai dan menggunakan fasilitas yang ada, yaitu Injil, kebenaran firman Allah. Dan ini yang akan membuat kita mengenal Allah lebih dekat, sehingga kita lebih taat. Bagi siapa yang mengenal Allah lebih dekat, pasti lebih taat. Dan imannya makin hari makin sempurna. Dan kekudusannya, hidupnya luar biasa. Harus bergairah menjalani ketaatannya. Sebelum kita lihat surat Petrus 1 ayat 22, ketaatan kepada kebenaran, mari kita lihat ayat sebelumnya terlebih dahulu. Dan 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Als gehorsame Kinder und stellt euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet. Di dalam terjemahan dari Alkitab Luther, di sini jelas gak ada kata hiduplah. Als itu sebagai, gehorsame Kinder, Kinder itu adalah jamak. Kalau das Kind adalah tunggal. Gehorsame yang taat, gehorsame yang taat. Und stellt euch, bukan kamu, tapi bukan second person singular, tapi second person plural, jamak, sehingga menjadi kalian. Jadi sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian, Bapak, Ibu, dan saya, pada waktu kebodohan. Kebodohan di sini yang seperti yang kita telah pelajari, kebodohanmu adalah kebodohan kalian, Bapak, Ibu, dan saya, adalah kekurangan pengetahuan, kekurangan pendidikan, sehingga mengarahkan kita berbuat yang bercela. Inilah kebodohan. Sehingga kita jangan dikuasai lagi seperti dulu kala kebodohan kita, yang memiliki, yang turut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah epitomia, suatu keinginan dari pikiran jiwa kita yang sudah rusak, yaitu keinginan besar yang dapat memanjakan diri sendiri, akibatnya menggeser kasih sayang yang pantas bagi Allah. Itu hawa nafsu, bahaya sekali. Oleh sebab itu firman-Nya dengan jelas 14, sebagai anak-anak yang taat. Kita melihat anak-anak itu adalah jamak, dan tekna, akar katanya adalah teknon. Sehingga anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang memiliki gen ilahi, yang merupakan keturunan Allah, bukan lagi Adam. Jadi ketaatan yang saat kita sudah menjadi anak keturunan, itu taat yang betul-betul bersih dan jernih dan tulus.
Amin Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 14 ini, Rasul Petrus dengan jelas menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus senantiasa konsisten menjalani ketaatannya sama seperti Tekna, anak-anak keturunan Allah yang hidupnya susah, udah sangat susah, betul-betul sangat susah, bercacat dan bercela, tidak susah sekali berbuat dosa, sampai kita ke titik menjadi anak-anak keturunan Allah. Sehingga dari keturunan Adam yang berkodrat dosa menjadi keturunan ilahi yang berkodrat ilahi. Lalu kita lihat ayat 22. Menarik Bapak Ibu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kamu di sini juga bukan second person singular, tapi di sini adalah second person plural. Sehingga karena kalian telah menyucikan diri di sini apanya? Yaitu batinnya. Apaan batinnya? Jiwanya, hatinya. Jadi kamu telah menyucikan jiwamu, hatimu, hati kalian, Bapak, Ibu, dan saya, oleh karena the truth, in obeying the truth, kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, yang bersih, yang jernih, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, hati yang sudah bersih, hati yang tulus, Bapak Ibu. Sehingga kasihmu baru bisa terselenggarakan secara jernih, bersih, dan tulus. Sama seperti dengan siapa suci itu? Sama seperti dengan siapa? Kita buka Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang menaruh pengharapan, hope itu kepada Nia, menyucikan diri sama seperti Yesus Kristus yang sudah suci. Jadi penyucian diri itu sama dengan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu yang adalah suci, menyucikan diri, menyucikan diri, haptisu bahasa Yunaninya. Lalu kita lihat maksudnya jiwa kalian, yaitu dirimu, jiwa kalian. Yakobus 4:8 menyatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepada kalian. Second person plural, bukan Bapak, Ibu, dan saya, bukan second person singular. Tahirkan tanganmu, tahirkan tangan kalian, hai kalian orang-orang berdosa, dan sucikan di mana? Yaitu hatimu, hai kalian yang mendua hati. Kalau hati kalian tidak mendua, maka kalian bisa mendekat bola salju ini, atau menyentuh bola salju ini. Artinya kalian bisa dimiliki Allah Bapa dan digarap Roh Kudus bersama kasih Allah Bapa kepada kami. Menyucikan hati kami mempunyai makna hidup kita tidak boleh sama sekali kotor lagi, atau tidak lagi menimbun sampah dalam jiwa kita, yaitu hati kita harus dipertahankan kesuciannya oleh ketaatan kepada kebenaran, in obeying the truth.
Inilah yang memungkinkan kita satu frekuensi, yaitu bisa berada di dalam snowball atau kawasan ilahi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, keberadaan kita harus berusaha tetap mempertahankan di dalam snowball. Lagi kita mendengar kebisingan dunia, melainkan hanya fokus suaranya dan komandonya saja. Kita perlu hidup dalam ketaatan secara konsisten agar kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita akan berkarya dalam segala hal, bukan usaha kita, karena kita sudah mendekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya di dalam kita, Roma 8:28. Dan fasilitas ini adalah karunia Allah Bapa. Dengan kerelaan kita hidup dalam ketaatan, kita baru bisa melangkah pasti. Tadi kita belajar menyentuh snowball, sekarang kita belajar melangkah pasti di dalam snowball. Artinya kita belajar memindahkan diri ke dalam kawasan ilahi. Dan sekarang kami belajar melangkah pasti yang mempunyai arti hidup kita tetap berada dalam kawasan ilahi. Bukan lagi kebisingan dunia itu yang menghambat kita. Melangkah pasti, kita harus dalam ketaatan yang selalu sadar dan siap. Sadar dan siap kita mau digarap, kita rela digarap, dan kita harus tetap aktif meresponin anugerah di dalam kawasan ilahi ini atau di dalam frekuensi ilahi ini. Seorang Kristen betul-betul harus integritas dalam ketaatannya. Itu adalah penting, menunjukkan dia itu bertumbuh dalam kekudusan. Satu hal yang dapat kita pelajari dikarenakan ketaatan kita, menyebabkan pikiran kita dapat terfokus kepada Tuhan, yaitu hanya memikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi lagi. Kolose 3 ayat 2. Dan implikasinya, snowball akan menggrinding semakin lama semakin besar. Snowballnya, yaitu mempunyai makna semakin lama kami akan bertumbuh semakin dewasa. Di sini terjadi suatu proses progresivitas terhadap rupa kita, the shape of God's image. Ini akan terbentuk ke rancangan semula. Jadi hidup tetap berintegritas di dalam kawasan ilahi. Inilah yang disebut hidup kekudusan. Kekudusan kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Mari kita lihat apa yang dituliskan, dikatakan oleh Yohanes, yaitu di pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, supaya menjadi anak-anak Allah. Teknan, jamak. Teknan theo, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semua di sini as many as hosoi, hosos. Jadi artinya bukan semua orang di dunia ini, tapi semua di sini sebanyak mungkin yang menerimanya dan diberi kuasa, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yunani teknateo, teknon, itu akar katanya. Jadi kita bisa menjadi keturunan langsung dari Allah Bapa.
Jadi bagi yang hidup dalam ketaatan akan menerima hak privilege-nya, kuasanya atau fasilitasnya, yaitu 4 yang selalu kita harus ingat, yaitu penebusannya, maka anugerah keselamatan disediakan yang kita harus meresponin. Kedua, Injil yang menyelamatkan kita, yang kita mau tidak mau bertekun membacanya. Sebab kita akan memperoleh janji Allah. Ketiga, Roh Kudus. Keempat, penggarapannya. Wow. Jadi kita paham sekarang kenapa snowball ini bisa bergelinding. Tentu secara individu kita harus tekun meresponin anugerah oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita harus ketaatan kepada kebenaran, karena kebenaran ini telah menyucikan hati kami, tidak kotor lagi, tidak memiliki sampah lagi. Maka kita secara natur kita telah berusaha mengaktifkan mesin anugerah itu supaya bergelinding. Semakin lama semakin kita bertumbuh dewasa. Tanpa penggarapan Roh Kudus tidak mungkin tidak menjadi anak ilahi. Oleh sebab itu di luar Kristus tidak mungkin bisa menjadi anak ilahi. Yang maksudnya adalah keturunan Allah. Mereka tetap keturunan Adam. Inilah keistimewaan orang Kristen yang bisa mencapai kesempurnaan menjadi anak ilahi. Dengan adanya mesin anugerah ini yang akan menggerakkan snowball ini, semakin hari kita akan semakin kudus, yang seperti dikehendaki Allah. Sebab engkau harus kudus, karena aku kudus. Sebab engkau harus sempurna, sebab aku sempurna. Engkau harus suci, sebab aku suci. Suci. Moral kamu itu moral ilahi. Perilaku kamu, perilaku Bapak, Ibu, dan saya itu adalah perilaku ilahi yang melebihi orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Kita dapat memiliki kerajaan Allah. Sehingga hidup dengan penuh ketaatan, dipimpin oleh Roh Kudus, mengarahkan kita menjadi anak ilahi. Yaitu anak ilahi yang berkodrat ilahi, yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela, dan yang jernih, bersih, dan tulus, serta yang bertanggung jawab. Luar biasa, amin. Inilah yang kita punya pengharapan di kerajaan surga. Kekristenan kita mengalami perubahan dari notos anak yang tidak sah menjadi teknon, anak yang sah, pangeran di dalam snowball ini. Karena ketaatan kita rela digarap Roh Kudus. Di dalam snowball kita terus menerus digarap sama Roh Kudus, sehingga dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Manusia suci tapi belum kudus. Makanya kekudusan itu akan disempurnakan oleh siapa? Roh Kudus. Bukan kita bisa, kita nggak sanggup. Kita itu terbatas dan tidak berdaya, dan kita itu lemah dan gampang sakit hati. Gak berdaya kita. Seperti yang telah kita pelajari di ayat 22 dari surat Rasul Petrus, in obeying the truth, kebenaran inilah yang menyebabkan kita bisa menyentuh snowball. Menyentuh
atau bisa satu frekuensi Roh Kudus sehingga kita bisa melangkah pasti dan masuk dalam snowball itu. Mari kita selalu ingat ayat ini, kita hafal. Bila kita sudah ikut menggelinding dalam atau melangkah pasti. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Kita berada di dalam kawasan ilahi yang digarap Roh Kudus terus. Dan hidupku yang ku hidup sekarang di dalam daging, masih dalam daging. Karena kita masih hidup, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Di dalam Galatia ayat 2:20 di terjemahan bahasa Inggris ada tambahan kalimat terakhir dari ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak bisa hidup suka-suka lagi. Aku tidak lagi miliki apapun. Dia yang memiliki aku. Dan aku bisa dipercaya oleh Allah Bapa. Bila mana kita bisa taat akan kebenaran seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan hidupku bukan aku lagi. Dan hidupku yang ku hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Wow. Dikarenakan ketaatan kepada kebenaran, in obeying the truth, ayat 22, maka kita dapat memiliki kecerdasan rohani yang hidupnya bisa memiliki mindset ilahi seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Dan menjadi tekna, anak-anak teknon, keturunan ilahi, dan memiliki gen ilahi. Wow, bukan keturunan Adam. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bila bisa, sisihkanlah untuk persembahan di gereja GSKI Rehoboth Pedatam. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, berkatilah GSKI Rehoboth Pedatam. Berkatilah bagi yang menyisikan persembahannya ke GSKI Rehoboth Pedatam. Mari kita angkat tangan kami. Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta rahmat kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup
ibadah kita selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.